plan Indonesia terhadap bagaimana mendidik fasilitator, kemudian melakukan simulasi terhadap satuan-satuan pendidikan, itu memberikan kontribusi yang cukup positif kepada kami di daerah Seni Jakarta, sehingga banyak yang mengapresiasi bagaimana SPAP ini dilakukan dengan model Jogja, sehingga kita berharap bahwa teman-teman di satuan pendidikan itu menjadi akan lebih tangguh, kemudian lebih familiar dengan bencana dan bisa melakukan simulasi secara mandiri, dan harapannya nanti bisa berkembang ke seluruh satuan pendidikan yang ada di daerah Seni Jakarta. Dalam kemarin membangun kemitraan ini dari regulasi juga kita kerjasamakan juga, setelah itu kajian-kajian juga, setelah itu di sekolah-sekolah prakteknya sudah terbentuk juga pendidikan aman bencana, terus kedepannya juga harus diperbanyak, harus ditingkatkan kapasitasnya juga. Hasil kerjasama dengan Plan memang banyak melahirkan beberapa inovasi khususnya bagi anak muda, termasuk membangun kesadaran bersama tentang kesiapsiagaan bencana. Nah, karena kita menyadari betul bahwa daerah istimewa Yogyakarta itu salah satu wilayah yang memiliki tingkat risiko bencana yang cukup tinggi. Sebelumnya belum ada kelembagaan yang ad hoc untuk mengelola program Satuan Pendidikan Aman Bencana. Nah, Plan memfasilitasi hadirnya sekretariat bersama, sekretariat yang menjadi platform multi pihak, baik itu pemerintah daerah dengan unsur-unsur perangkat daerahnya, instansi-instansi vertikal pemerintah yang ada di DIY maupun non pemerintah, untuk kemudian bersama-sama, karena ini adalah kerja bersama yang kemudian dikelola melalui sekretariat bersama itu. Kita sudah sangat bisa dilihat hasilnya dengan baik ini selama 1 tahun 8 bulan ini. Satu, pemetaan sekolah-sekolah, kekuatan sekolah-sekolah. Yang kedua, pembimbingan fasilitator yang ada di sekolah-sekolah. Dan yang ketiga, peningkatan kompetensi para guru. Yang keempat, ada namanya buku suplemen digunakan untuk SPAP ini. Artinya sudah lengkap. Jadi mulai dari pembelajarannya, mulai dari teorinya, kemudian sikapnya bagaimana saat terjadi bencana itu. Paling berkesan itu adalah kita menyusun skenario bagaimana nanti pelaksanaan simulasi, dan itu guru-guru dan siswa. Jadi di tempat kami kan ada tim SPAB guru dan karyawan dan tim SPAB siswa. Nah, itu kita menyusun secara bersamaan bagaimana skenario simulasi yang baik dan hampir seperti jika terjadi bencana beneran. Itu saya menyimpulkan bahwa mitigasi bencana ini perlu sekali untuk dilaksanakan, setidaknya setahun 2 kali lah. Itu yang bisa bikin kami, ya kalau misalnya ada bencana, kita bisa meminimalisir korban jiwa. Yang jelas itu kalau dari kami itu dapat pengetahuan baru mengenai bencana itu bisa jadi apa saja sih, dan termasuk bencana. Kalau di sekolah kami itu risikonya bencana apa aja, penanganannya gimana, nanti untuk pemulihannya gimana. Kemarin pas kami belajar bareng sama Plan lagi, kami jadi lebih terbuka lagi sih Mas, ada insight-insight baru gitu, kita dapat informasi baru. Dari hal lain juga kita mendapatkan relasi baru, terutama dari komunitas-komunitas di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan juga koneksi bersama. Saya bisa memberikan edukasi terkait perubahan iklim dan kebencanaan kepada teman-teman di SLB. Dan saya juga memahami nilai-nilai inklusivitas yang nantinya akan saya terapkan di dalam komunitas saya sendiri. Bertambahnya kewaspadaan kita terhadap bencana, karena terutama di Jogja ini bencana itu sangat banyak macamnya.
Dan selain itu bencana juga tidak bisa kita hindari, melainkan yang bisa kita lakukan adalah meminimalkan resiko serta memperbesar kapasitasnya. Salah satunya melalui berbagai kampanye yang kita laksanakan dengan bimbingan dari Plan Indonesia. Saya bisa menambah pengetahuan atau knowledge saya terkait dengan adaptasi perubahan iklim, pengurangan risiko bencana, serta satuan pendidikan aman bencana. Meskipun Plan Indonesia tidak bisa terus ada di DIY ya bersama-sama kami, tapi kami tetap akan melanjutkan apa yang sudah dirintis bersama ini. Pertama adalah untuk supaya semakin banyak sekolah-sekolah yang menjadi sekolah ramah anak, memenuhi standar sebagai sekolah ramah anak. Kemudian juga untuk dari sisi aman bencana tadi juga makin banyak sekolah-sekolah ramah anak tadi yang memahami dengan benar bagaimana memenuhi hak-hak anak untuk aman dari bencana dan kemudian bila terjadi bencana harus bagaimana.